Selamat siang YouTuber, kembali lagi di channel Eno Enoe. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang kenapa lebah setiap malam itu keluar di depan pintu atau berkerumunan di depan pintu setiap malam. Oke, kita lanjut dulu. Lanjutnya subscribe. Yuk kita lanjutkan. Nah, pertama-tama, jadi kalau pengalaman saya, kalau misalnya lebah sering keluar dari glodokan karena nggak tahu penyebabnya, tiba-tiba setiap malam diparanin sama yang punya, kok kenapa lebah ini kok keluar dari tempat glodokannya ya. Nah, itu setahu saya, yang saya alami itu dalamnya itu ada predatornya. Jadi kalau misalnya nggak ada semutnya, pasti di dalam ada kecoa dan cicak. Itu diantara tiga makhluk itu, guys. Kalau misalnya semut di dalam sangat banyak ya, semut gatel itu yang merah ya, semut merah itu ya, kalau orang sini ngomongnya semut gatel karena yang nyokot atau yang gigit ya, bendol ya. Nah, itu sangat mengganggu banget sama lebah. Nah, apabila dia berkerumun di dalam itu, di dalam glodokan, lebah akan keluar. Itu mau siang mau malam itu sama aja. Sama itu cicak. Nah, cicak pun juga sama. Di dalam ada 2 atau 3 cicak, sama aja itu akan keluar ya, akan keluar. Dan ketiganya kecoa kalau sampai 5, 6 dan sampai selanjutnya atau banyak ya, itu lebah akan tetap keluar karena terganggu sama predator lain. Dan cara keempat, lebah kalau udah super terlalu banyak tapi glodokannya kecil, di dalam panas, guys. Makanya kalian kasih AC biar adem gitu. Itu lebah panas di dalam, jadi keluar. Karena lebah, kalian pegang aja deh kalau nggak percaya. Lebah kalau udah sisirannya nyampe 9 ya, nyampe 9, itu kalian pegang. Misalnya nih sisiran kan seperti ini nih ya. Nah, seperti ini kan. Kita pegang dari selanya kayak gini. Nah, selanya kayak gini. Di tengahnya selanya kayak gini. Pasti anget, guys. Anget banget. Makanya kalau udah gede tapi tempat glodokannya kecil, itu panas. Makanya keluar. Jadi gitu. Karena belum membuat ratu baru. Kalau udah membuat ratu baru, dia akan kabur separuhnya mengikutin ratu yang baru. Nah, makanya kalian membuat glodokan itu jangan asal-asalan. Jadi ada ukurannya, guys. Kalau saya bikin itu ya sekitar 40 cm panjangnya, tingginya 30 cm. Jadi dia omber ya. Jadi lebih lega gitu. Lebih omber lah gitu. Itu setahu saya itu seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya tentang perlebahan yang terganggu sama hewan-hewan itu, jadi kalian harus hati-hati karena hewan ini hewan apa? Hewan lebah itu sangat sangat berguna, guys. Sangat berguna. Bergunanya itu untuk obat, untuk apa aja gitu ya. Jadi dia bisa kita budidaya karena dia mempunyai madu yang bisa kita ambil kapanpun ya. Nah, untuk pemanenan dan untuk pemanenannya waktu kapan yang tepat agar dapat madu yang banyak, dapat madunya yang banyak ya. Madunya kira-kira kapan waktunya yang
sisirannya terisi banyak dengan madu penuh. Dan kalau di tempat saya itu tergantung musim bunganya kapan guys. Yang kalau di tempat saya itu musim bunganya itu sekitar bulan 7, 8, dan 9 ya, itu bunga lagi ramenya. Nah setelah itu kalian panen silahkan, karena itu waktu bunga lagi pada ramenya. Jadi kalau bunga lagi pada ramenya, lebah pasti banyak sekali itu madunya. Nah itu waktu yang tepat untuk memanen, dan ini pelajaran untuk membudidaya lebah. Jadi sebelum kalian membuat membuat glodogan, cara pemasangan glodogan, kalian terutama menanam bunga dulu ya sebanyak-banyaknya, agar si lebah betah di tempat Anda gitu ya. Oke, terima kasih, segitu aja saya mengasih tahu tentang ilmu yang saya punya atau yang saya tahu tentang lebah ya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk melanjutkan seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Segitu aja ya.